Pertama kan kita minta setelah meninggalnya. Nah dari situ nanti kita akan lihat dari tanggal berapa si pesertanya meninggal dunia. Nanti kita lihat dan katakanlah misalnya dari 2 tahun iuran tersebut si almarhum atau almarhumah itu dari 24 bulan tersebut dia sempat menunggak katakanlah 3 atau 4 bulan kemudian baru meninggal dunia. Nah otomatis kan dari 24 dari 2 tahun atau 24 bulan itu kan 4 bulannya si pesertanya masih hidup. Nah yang perlu dibayar hanya yang selama si pesertanya masih hidup, dan yang sudah meninggal dunia kita akan hapus tagihannya, tapi dengan syaratnya si pesertanya harus bisa menunjukkan bukti bahwa si pesertanya sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak akan hitung tagihan yang muncul mulai semenjak si peserta meninggal dunia. Oke. Semoga terjawab ya dengan Ibu Risti tadi. Nah misalnya nih Pak Nafir, di dalam satu kakaknya kan menunggak gitu. Nah yang asumsi lah, ini saya nggak tahu nih ya Bu Risti ini apakah kepala keluarganya yang meninggal ataupun salah satunya misalnya gitu dalam 5 orang. Nah berarti yang bisa dihapus itu yang khusus peserta meninggalnya aja ya. Tapi kalau anggota keluarga lainnya enggak ya. Oke ya. Baik. Nah, kalau misalnya anggota keluarga lainnya akses layanan di rumah sakit, nah itu apakah terkena denda juga nantinya? Jika dia masih dalam satu kakak, otomatis ada dendanya. Tapi ingat, bukan denda keterlambatan, tapi denda pelayanan kesehatan, dan jumlahnya itu berdasarkan diagnosa penyakit di rumah sakit. Jadi kalau ditanya berapa nih dendanya, saya nggak bisa jawab karena itu adanya berdasarkan diagnosa nanti. Nah, mungkin nanya juga nih, 2026 kan bentar lagi nih Pak Nafir. Iya. Mungkin teman-teman peserta mandiri nih pada khawatir gitu kan, apakah akan ada perubahan iuran gitu di 2026 atau gimana nih? Kalau perubahan iuran itu sampai saat ini kita masih menggunakan yang lama, Perpres nomor 63, dan kalau mungkin ada perubahan, saya yakin pasti akan ada pemberitahuan resmi dari pemerintah. Jadi yang katanya mau naik, mau apa segala macam itu belum ada kepastiannya. Jadi ya kita tunggu saja, kalau memang naik pasti ada pemberitahuan resmi. Selama tidak ada pemberitahuan resmi, iuran tidak naik. Tetap sama ya. Oke. Sebentar ya, kita cek lagi. Ada lagi nggak Dimas? Ada ya, cuman Ibu Risti. Nah tadi Ibu tadi kalau jangan lupa Bu, nanti kalau yang meninggal dunia dilapor ke BPJS. Nanti kita akan misalnya rekonsiliasi iurannya. Jadi yang meninggal dunia akan kita hapuskan, tapi mulai terhitung dari peserta meninggal dunia. Ya, jadi Ibu tanggal kematian ya, nggak usah takut ya bahwa yang meninggal dunia, wah ini harus dibayar, ini meninggal, ada orang yang meninggal harus bayar tagihan, enggak. Jadi yang penting kita akan hitung mulai kapan si peserta yang meninggal dunia kita akan hapus. Jadi kita kan tadi, misalnya saya bilang tadi, kalau 2 tahun belum bayar iuran, ternyata setelah kita lihat 4 bulannya itu si peserta masih hidup. Nah yang sisanya itu yang mungkin mulai bulan ke-20, bulan ke-5 ke atasnya si peserta meninggal dunia, itu baru kita hapus. Dia datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja ya. Karena dia harus bisa menunjukkan bukti asli bahwa si peserta meninggal dunia. Karena kan ini meninggal dunia sangat sensitif. Nanti kita buat peserta meninggalnya atau orang yang hidup, waduh repot, nanti bisa didemo kami nanti meninggalkan orang yang masih hidup. Bahaya itu, nanti tiba-tiba dihidupkan kembali ya kan. Kalau ngikut nih ada nih dari Pak Denin, kalau ngikut program rehab BPJS-nya bisa digunakan nggak? Nah untuk rehab ini BPJS-nya belum bisa digunakan jika belum lunas. Nah jadi bagi Bapak sekarang statusnya adalah mandiri nih kan. Nah kalau mandiri itu memang dia lunas dulu baru bisa mengakses layanan. Jadi mumpung nih Bapak Ibu semuanya belum sakit, tapi mungkin belum punya kemampuan untuk membayar sekaligus, saran saya adalah dicicil. Jadi nanti tahu nih gitu cicilannya habis, baru kebetulan kartu digunakan, atau misalnya
Bapak Ibu nyicilnya misalnya 12 bulan. Kemudian di bulan ke-6 atau bulan ke-7 ternyata harus maksus layanan. Nah, kan jumlah tagihan yang dibayar tidak perlu lagi secara total utang karena Bapak Ibu sudah mencicil utangnya atau kewajibannya. Jadi sisanya itulah yang tinggal dilunasin. Dan kita tidak ada denda. Jadi kalau tadi misalnya saya bilang kewajiban misalnya 350.000 dicicil 10 bulan 35.000 per bulan, ternyata di bulan ke-6 perlu nih harus akses layanan kesehatan, ya udah tinggal sisanya aja dilunasin. Nah, kita akan memperhitungkan apa sudah dibayar. Iya. Dari sisa ya berarti. Iya. Tapi Karena kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu mau berobat, kewajibannya masih penuh ya kan, ya pasti agak berat juga sih menggunakannya. Kalau utangnya ya bukan nanti kewajibannya, saya besok sih menyebutnya kewajiban daripada hutang ya. Kewajibannya lebih dari ya katakanlah setahun. Oke. Ini dari Kak Dea Widya. Kak, kalau sudah pelunasan denda langsung aktif nggak BPJS-nya? Waduh, agak aneh juga nih. Jadi mungkin Bukan kalau denda ya? kalau mungkin tadi si pesertanya mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, jadi kan tuh kalau dia katakan nih, wah saya peserta BPJS. Nah, jadi peserta BPJS itu kan punya kesempatan 3 kali 24 jam untuk membuktikan keaktifan pesertanya. Nah, jika dia tidak bisa membuktikan keaktifan pesertanya, maka pesertanya akan dikategorikan umum. Nah, jika misalnya si peserta itu masih punya kewajiban, kemudian dirawat di rumah sakit, otomatis muncul denda pelayanan dan utang yang harus dan kewajiban yang harus dibayar. Begitu itu semua dilunasin, maka saat itu juga kartunya bisa digunakan. Ya. Jadi memang kalau ya mungkin kalau teman-teman ada yang di rumah sakit tiba-tiba denda pelayanan, kemudian harus membayar semuanya karena mungkin diagnosa penyakit yang biaya cukup besar ya, silahkan datang ya misalnya ke Indomaret, kemudian bayar semua kewajibannya dan hutangnya serta denda lainnya, maka otomatis kartunya akan langsung aktif. Nah, rehab itu tadi kan yang pembayaran bertahap itu bisa untuk badan usaha nggak Pak ya? Untuk rehab itu bisa untuk badan usaha, tetapi dia beda dengan umum. Kalau umum kan teman-teman juga akses mobil JKN, pakai akun masing-masing kan setelah diaktifasi. Jadi jangan lupa aktifasi mobil JKN, nggak repot kok. Misalnya lupa nomor BPJS-nya bisa pakai NIK. Yang penting kita ada NIK. Sekarang udah mandatory isinya pun NIK iya, ya Pak ya? Karena nomor BPJS itu kalau ditanya BPJS punya kartu BPJS nggak? Tunjukkan NIK atau KTP, itulah kartu BPJS sekarang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau aktifasi mobil JKN, mobil JKN di HP masing-masing, tinggal aktifasi bisa menggunakan NIK dan email. Nah, kalau kita kembali lagi tadi umum, tinggal aktifasi mobil JKN, masukkan data, langsung pilih menu rehab, nampaklah berapa yang dibayar. Nah, kalau untuk badan usaha itu dia perlakuannya beda karena si perusahaan harus membuktikan bahwa kondisi keuangannya itu memang tidak memungkinkan untuk membayar sekaligus. Jadi kita nanti minta dilampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit, kita pernyataan dari si badan usaha bahwa dia akan menyicil. Nanti baru kita tengok kemampuannya berapa bisa bayar. Yang penting adalah dia harus melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi kita tahu nih bahwa ternyata memang perusahaan memang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar sekaligus. Itu dia. Wajib audit ya Pak ya? Wajib audit untuk badan usaha. Tapi kalau untuk peserta, dan satu lagi nih, ada lagi peserta rehab yang katakanlah mungkin sebelum dia bekerja di perusahaan, katakanlah dulu sebelum dia kerja di perusahaan dia sempat bekerja mandiri, kemudian dia kerja di perusahaan nih. Kan dia masih punya kewajiban mandiri yang harus dilunasin. Nah, bedanya kalau dia bekerja di perusahaan yang sebelumnya punya kewajiban di mandiri, saat dia pindah di perusahaan, maka memang kartunya bisa digunakan. Kartunya bisa digunakan untuk maksus layanan sebagai status pekerja di perusahaan. Tetapi itu tidak menghapus kewajibannya yang belum dibayar. Nah, jika dia ingin ikut program rehab, maka
dia bisa mencicilnya itu sampai dengan 24 bulan